Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pagi hari ini kita berada dalam suasana yang cukup sejuk dan hening. Setelah sholat subuh kita bagaimana biasa akan dilanjutkan dengan pengkajian tentang sesuatu yang seharusnya setiap kita merasa penting karena istiqomah di akhir zaman seperti zaman kita sekarang ini adalah sangat diperlukan. Terlebih tantangan dari berbagai penjuru ya menghadang setiap orang yang beriman, dan jika dia tidak bersiap untuk menyadarinya, untuk menyikapinya, maka bisa jadi dia akan menjadi korban dan akhirnya terhempas dalam badai itu. Na'udzubillahi min dzalik. Pagi hari ini saya akan teruskan untuk membahas tentang fitnah akhir zaman, dan sub bahasan yang akan saya angkat adalah sub dari sub. Jadi bagaimana sudah saya sampaikan bahwa fitnah akhir zaman itu dari 9 sisi. Lalu di antara dari 9 itu adalah kita akan dihadapkan pada fitnah yang terkait dengan ilmu. Dan itu sudah secara sekilas kita lalui. Kemudian kita sekarang sedang masuk pada sub yang kedua, yaitu fitnah dari sisi akidah. Di mana setiap muslim harus menyadari bahwa akidah kita pada masa seperti sekarang yang hidup di akhir zaman ini, ada banyak sekali fitnah-fitnah yang itu dari sisi akidah yang kalau kita tidak sigap menyikapinya, maka akidah kita jangan-jangan akan menjadi loyo, lalu kemudian akan menjadi terhempas oleh fitnah di akhir zaman. Nah, dalam sub kajian tentang masalah fitnah akidah ini juga ternyata akan banyak ragamnya akidah itu. Judulnya akidah satu sebetulnya. Tetapi ternyata di dalamnya banyak lagi yang akan kita hadapi dari sisi ini. Bukan menakut-nakuti, tetapi memang kalau mau dijabarkan, ada banyak fitnah dari sisi akidah ini, antara lain adalah, saya catat di sini, ada 17 hal terkait dengan akidah yang harus kita ketahui. Saya tidak akan sebutkan satu persatu karena banyak, tetapi sudah kita lalui satu, yaitu tentang al-inqilab. Al-inqilab itu artinya adalah terbalik. Bahwa di pagi hari beriman, di sore hari dalam waktu hanya beberapa jam saja dia sudah berganti akidah. Ini ada apa? Tentu ada fitnah yang dari sisi akidah menyebabkan dia
bukan bergeser, tetapi malah justru bersalin, gitu ya. Artinya dari hak menjadi batil. Pada pertemuan kali ini saya ingin sampaikan fitnah yang kedua, yaitu keterasingan Islam. Keterasingan Islam. Kalau dalam bahasa Arab, keterasingan Islam ini disebut dengan ghurbah. Ghurbatu al-Islam. Ghurbatu as-sunnah. Jadi Islam di akhir zaman besok itu, atau sudah dari mulai zaman Rasul, apalagi zaman kita sekarang, jangan aneh kalau Islam itu dianggap sesuatu yang nyeleneh. Islam itu dianggap sesuatu yang bertolak belakang dengan kebiasaan, dengan budaya. Saya ingin sampaikan satu hadis saja dan tidak akan berpanjang dari sisi penjelasan hadis ini dalam artian takhrij dan seterusnya karena waktu kita, tetapi minimal kita mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imamu Muslimun di dalam sahihnya, beliau memberikan judulnya saja begini. Kata beliau, babun bada'al islamu ghariban. Nah, begitu kata beliau. Bab Islam bermula dalam keadaan asing. Begitu. Judul babnya itu begitu. Jadi Al-Imam Muslim memberikan kesan kepada kita bahwa wahai kaum muslimin, apakah kalian sudah merasa terasing? Begitu. Seolah-olah begitu. Ketahui oleh kalian ya bahwa dulu Islam itu bermula dari asing. Aneh. Lah kalau setelah Rasul wafat Islam tambah aneh, ya jangan aneh. Ya memang begitu. Rasul muncul saya sudah aneh, berarti ke sini tambah aneh. Begitu. Walaupun memang sempat ya dalam sejarah bahwa Islam tidak lagi aneh. Bahkan Islam itu menguasai 2/3 dari dunia ini. Tetapi ada sebabnya. Apa sebabnya nanti akan saya sampaikan. Lengkapnya adalah hadis ini, kata beliau, alaihi assalatu wa atam at-taslim, melalui Abu Hurairah, Rasul bersabda, kata beliau begini, Bada'a al-Islamu ghariban. Bada'a mulai, ya, kita kenal sekolah namanya Madrasah Ibtidaiyah. Kenapa disebut Ibtidaiyah? Karena dia sekolah pemula. Begitu. Kalau disebut dengan mutawassithah karena dia adalah wasat, tengah. Kalau disebut dengan sanawi karena dia lebih tinggi dari mutawassithah, sebentar lagi ali. Sebelum ali tinggi ada tengah-tengah. Antara tengah dengan ali disebutnya sanawi. Ya, tapi kalau di Indonesia sekolah dasar, sekolah menengah. Kalau sekolah dasar dalam bahasa Arabnya mestinya bukan ibtidai, tetapi asas ya, atau usul. Al-madrasah al-usuliyah atau al-madrasah al-asasiyah. Kalau alat ibtidaiyah ya pemula. Mungkin mula dari bangun ya, mulaan dari membangun. Tapi lanjut, kata Rasulullah SAW, bada al-Islamu, al-Islam yang sudah kita bahas, Islam itu yaitu din yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia sejak Adam
terutama sejak Nabi Nuh sampai dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Islam. Jadi tuntunan Allah yang Allah berikan pada manusia, selama dia manusia, itu namanya Islam. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Islam. Adapun Islam yang dibawakan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah namanya Al-Islam Al-Mutaakhir, Islam yang mutakhir. Dia Islam, tetapi mutakhir, ya, kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya mutaakhir, Islam yang sangat akhir, sangat di penghujung. Buktinya adalah setelah Rasul hari kiamat. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, bu'istu was-sa'ah kahataini. Aku diutus oleh Allah, sedangkan jarak antara aku dengan hari kiamat seperti ini, ya. Dibandingkan antara telunjuk dengan jari tengah. Nah, berapa meter itu jaraknya? Kan bukan meter itu, paling senti. Artinya dekat sekali. Artinya adalah bahwa Rasul SAW adalah merupakan mata rantai yang tidak terputus dalam menyampaikan Islam yang menjadi pedoman hidup dari Allah untuk manusia selama mereka hidup di dunia ini. Dan Muhammad Rasulullah adalah Rasul, Nabi yang merupakan pembaharu dan disebut oleh Allah Al-Khatim. Maka ana Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi Allah memberikan status kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasul Muhammad adalah penutup segala nabi. Nabi itu tidak seperti Rasul. Rasul lebih spesifik daripada Rasul. Terbukti bahwa jumlah Rasul tidak sebanyak Nabi. Setiap Nabi, setiap Rasul adalah Nabi. Tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Nah, Nabinya saja ditutup, apalagi Rasul. Apalagi bahwa Rasul itu adalah min ulil azmi. Rasul itu adalah satu dari 5 Nabi dan Rasul yang disebut ulul azmi. Apalagi adalah bahwa Rasul itu adalah sayyidu al-anbiya'i wal mursalin. Jadi para jamaah sekalian, Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad itu adalah Islam mutaakhir, Islam yang sangat modern kalau bahasa kita. Islam yang diharapkan bisa menjawab seluruh tantangan manusia sampai manusia mengakhiri dunia ini. Apakah dengan matinya dia ataukah dengan berakhirnya dunia ini. Nah, para jamaah sekalian, itu yang disebut dengan bada'al Islam. Ya, jangan ada orang mengatakan Islam itu Islam Arab. Nah, ini berarti nggak paham dia. Islam itu bukan hanya Arab, bahkan seluruh umat manusia itu Islam. Hanya saja Islam terakhir itu rantainya adalah pada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ila akhirih. Gharib itu sebetulnya adalah asing. Orang asing itu biasanya aneh, betul tidak? Itu identik. Gharib artinya adalah aneh. Jadi kalau orang aneh, kenapa? Karena dia orang baru. Maka dia harus ta'aruf dengan yang lain dan seterusnya. Intinya adalah perhatian sekalian bahwa Islam itu bermula dalam keadaan terasing, aneh. Aneh gimana? Iya. Karena orang-orang Arab waktu itu menyembahnya adalah banyak berhala. Sudah berhala bukan hanya satu. Kalau di Jazirah Arab, karena yang disembah oleh orang Arab di Jazirah Arab itu, kalau lihat
di Ka'bahnya saja ternyata tidak kurang dari 360 berhala. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyeru hanya satu saja. Tetapi satunya juga bukan satu dari 360. Tetapi di luar 360. Karena apa? 360 itu adalah mereka yang membuat, mereka yang mengukir, mereka yang menobatkan. Dan paling penting, 360 itu adalah di Mekah dan di atas bumi. Sementara yang diserukan oleh Rasul adalah satu, tidak dibuat malah mencipta, tidak di bumi tetapi di langit. Ya, jadi para yang sekalian itu adalah bedanya. Jadi para yang sekalian yang dianggap aneh oleh orang Arab waktu itu adalah seperti misalnya di dalam Al-Quran Allah sampaikan pada kita ada satu pengingkaran dari mereka, kata mereka, aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini dilebur, difusi, kemudian hanya satu saja? Nah, ini mungkin protesnya banyak sekali, betul tidak? Jangankan 360 dilebur jadi satu. Partai-partai misalnya yang sekarang ini puluhan itu, ya tidak. Kalau dilebur, wah itu belum tentu. Kalau jual belinya tidak menguntungkan, tidak akan mau, betul tidak? Ala kulli hal, pertanyaan sekalian bahwa itu adalah tauhid namanya. Jangan menyembah Tuhan. Antum kalau ingat, jadi dengerin jadi hantu, betul tidak? Jangan menyembah itu semua, tapi beribadahlah kepada yang satu, dialah Allah Azza wa Jalla. Nah, begitu. Itu yang diserukan oleh Rasulullah SAW. Karena itu anehlah masyarakat di sana. Karena itu adalah tidak lazim, tidak sesuai dengan kultur, tidak sesuai dengan ajaran al-aba'u wal ajdadu. Ya. Gimana? Tidak sesuai dengan budaya kita itu, tidak sesuai dengan warisan leluhur kita. Yang kalimat ini sekarang sudah ada lagi, betul tidak? Kan ada orang sekarang mengatakan bahwa harus dong ajaran impor ini katanya tidak harus sesuai dengan apa orang menyebutnya budaya lokal gitu. Jadi para yang sekalian ini sebetulnya bagian dari bukti bahwa keterasingan itu sudah terjadi kembali. Nah, kita lanjut dulu kata Rasulullah SAW, wa dan sa ya'ud kita kenal dengan Id, ada Idul Fitri, ada Id Al-Adha, betul? Itu akarnya sama. Id artinya adalah karena dia berulang tiap tahun. Id. Bahkan bukan sekedar pulang tuh harinya, tapi orangnya, namanya pulang kampung, betul tidak? Itu tiap tahun. Makanya disebut Id. Di sini Ya'ud. Ya'ud itu adalah pulang, kembali. Ya'udu. Lalu disebut sebelumnya sa. Sa itu dalam bahasa Arab akan. Akannya itu tidak lama. Berarti tidak lama lagi akan pulang lagi. Akan terulang lagi, kata Rasul. Wa saya'udu. Wahai kaum muslimin, Islam tadinya aneh. Pada masa Rasul, aneh. Nah, setelah Rasul meninggal nanti, segera tidak waktu lama akan kembali. Kembali apa? Ghoriban, ya, kama bada'a. Seperti bermula, dulunya bermula asing, nanti besok dalam waktu yang dekat tidak lama lagi akan menjadi kembali asing. Lalu kata Rasul memberikan suatu support pada kita, memberikan suatu dorongan kepada kita, motivasi kepada kita, rasa bangga kepada kita. Kata Rasul, fatuba lil ghuraba. Tuba, tayyib, yaitu berbaiklah bagi orang-orang yang ghuraba. Siapa ghuraba itu? Jamak dari gharib. Gharib itu apa? Asing. Ghuraba, orang-orang asing. Kenapa disebut orang asing? Nah, betul? Kenapa disebut orang asing?
Orang itu disebut asing karena dia berpegang teguh dengan Islam. Itulah hubungan istiqomah. Orang yang senantiasa berpegang teguh dengan al-Islam as-sahih, pada waktu itu sudah orang malah kembali asing dan aneh terhadap Islam, itulah istiqomah. Jadi teman sekalian, coba kita rasakan sekarang, apakah orang sudah mulai aneh nggak dengan Islam? Ya, misalnya berbicara tentang bahwa dukun itu adalah syirik. Sekarang sudah apa aneh? Orang yang berbicara bahwa kontra dukun aneh, betul tidak? Kemudian misalnya orang berbicara tentang jilbab, wanita itu harus tutup aurat. Yang berselisih itu di kalangan para ulama adalah aurat wanita itu antara muka dan telapak tangan. Artinya rambut itu harus ditutup, betul? Artinya telapak kaki harus ditutup. Artinya betis harus ditutup. Begitu. Sekarang aneh. Katanya jangan paksa. Ya, kostum orang itu mau telanjang kayak mau tidak telanjang, mau ditutup auratnya, nggak ditutup auratnya, nggak usah paksa. Loh, kalau orang itu tidak beriman, betul? Tidak bersyahadat, tidak mengaku muslim, loh kita tidak maksa kok, betul tidak? Kan la ikraha fiddin. Tapi kalau dia mengaku dia muslimah, dia seorang wanita yang dimiliki, yang diamanahkan Allah menjadi istri seorang laki-laki, maka pada sekalian menutup aurat bagi dia itu bukan harus, wajib. Dan harus itu adalah ketetapan manusia, tapi ini wajib itu Allahu Rabbul Alamin yang mengharuskan dia untuk menutup aurat. Jadi bukan urusan manusia. Saya tidak berkewajiban, berhak untuk mewajibkan wanita untuk berjilbab. Karena yang mewajibkan wanita berjilbab itu bukan saya, tetapi Allahu Azza wa Jalla. Begitu logikanya yang sahih kalau orang itu beriman. Tapi kalau dari kacamata bukan beriman ya susah, ya tidak. Dia memandang orang berislam dari sisi orang kafir ya susah, gitu. Maka itu kriterianya akan berbeda. Pada naskah itu adalah contoh. Belum lagi pada yang besar, misalnya adalah syariat, misalnya ekonomi Islam, politik Islam, kemudian apalagi pemerintahan Islam, misalnya. Apalagi harus Islam, Islam, Islam. Kenapa harus Islam? Ya karena Allah berfirman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam itu secara totalitas. Jadi ngambil Islam itu total. Kalau sampean muslim, ya muslim. Semuanya. Cara makan muslim, cara tidur muslim, cara mencari rezeki muslim, cara menikah muslim, sholat sebagai muslim, semua. Sampai dalam masalah berjual beli, bertata masyarakat, bertata negara dan sebagainya, itu harusnya muslim. Nah, orang sekarang mulai aneh, wah ini radikal ya. Ini fundamentalis ini. Mengajaknya kepada Islam. Kalau ada orang yang membicarakan bahwa semestinya ekonomi kita harus Islam, wah ini bahaya, ini radikalisme. Kalau tatanan pemerintah negara itu harus Islam, wah bahaya ini. Ini adalah mengancam, ini radikalisme. Loh, tidak. Kita berbicara dari sisi muslim. Bahwa kalau sampean muslim, sampean itu dituntut untuk komitmen dan konsisten dengan apa yang ada dalam dadamu. Muslim, ya katakan muslim.
berbicara Muslim, berpikir Muslim, berjual beli Muslim, menikah Muslim. Begitu caranya. Itu namanya Islam. Nah, kalau ada orang yang sudah mulai aneh, wah aneh ini, Arab ini, wah bahaya ini. Nah, itu berarti kembali antum sudah mulai rasakan. Seperti yang Rasul sabdakan tadi, bada al-Islamu ghariban. Sudah mulai merasakan belum? Nah, ada jawabannya? Apakah kita sudah merasakan bahwa kalau kita menjalankan Islam saat ini, lalu kita gerah? Gitu. Karena mulai komentar lah, wah ini radikal, wah ini fundamentalis, wah ini Islam ekstrim lah. Nah, ada enggak? Kalau sudah mulai ada, itu berarti Islam sudah mulai terasing. Nah, para jemaah sekalian, keterasingan Islam itu dengan berbagai bentuknya, itu adalah ada beberapa yang perlu kita kaji. Para jemaah sekalian, pertama adalah kita simpulkan apa yang dimaksud dengan asing itu. Ya, kalau saya katakan hurbah itu adalah nilai dan norma Islam jika diimplementasikan dalam aspek kehidupan, maka tidak sedikit dari umat Islam yang merasa aneh, baru, dan tidak familiar. Nah, begitu. Masa? Masa? Loh, masa? Ngaji dong, betul tidak? Yang dikaji itu jangan-jangan dari barat, dari timur, betul tidak? Jangan-jangan bukan dari Islam, dari orang yang malah justru membenci Islam misalnya. Lalu kemudian hasil daripada belajar itu digunakan kacamata untuk memandang Islam. Ya pasti Islam jelek semua, betul tidak? Nah, begitu. Coba belajar dari Al-Quran, belajar dari Al-Hadis. Al-Quran 6.000 ayat lebih. Al-Hadis puluhan ribu. Ya, saya ulang-ulang. Kalau saja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bertumpu antara lain pada kitab pokok yang 6 yang disebut dengan Al-Kutubus Sittah, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Kalau 6 kitab saja, setiap kitabnya 4.000 hadis, yuk kalikan 4.000 kali 6 sama dengan 24.000, ditambah 6.000 ayat, 30.000 ayat. Kapan Muslim ngaji nih 6.000? Berapa? 30.000, betul tidak? Ngaji 30.000 ayat dan hadis nih kapan? Ternyata jangankan ngaji, baca aja enggak. Betul tidak? Lalu yang dia penuhi memorinya berasal dari barat lah, dari timur lah, dari utara lah, dari selatan lah, dari kawan lah, dari musuh lah, betul tidak? Wajar nak kalau dalam benaknya, dalam pikirannya, dalam persepsinya, itu adalah Islam itu jelek. Wajar nak? Wajar. Jadi para jamaah sekalian dan saudara-saudaraku seiman, seislam, coba gunakan logika, kata orang sekarang. Logikanya itu adalah sumber pegangan bagi seorang muslim itu Al-Qur'anul Karim wa al-ahaditsu as-sahihah, hadis yang sahih. Kalau di jumlah minimal, saya katakan minimal karena masih ada lagi sumber lain, itu adalah 30.000. Kapan itu ngajinya 30.000 itu? Nah, kalau orang muslim ternyata tidak baca, tidak belajar 30.000, wajar kalau ternyata Islam dianggap asing. Nah, para yang sekalian, oleh karena itu, kembali keterasingan Islam itu berarti ada sebabnya. Pertama adalah kalau saya simpulkan juga, ya, ini sudah hampir jam 6, supaya mudah, ya, bentuk daripada keterasingan orang terhadap Islam, ya itu kalau antum mau ingat-ingat boleh, kalau tidak ingat maka dengarkan saja.
minimal ada 7M. Wah, besar banget ya, 7M ya. Kalau M-nya miliar, antum mau kayaknya itu. Ya. Ada 7M sebagai bukti, sebagai bentuk, sebagai gejala Islam terasing. Begitu. Apa itu? Ya, tidak untuk dijabarkan, tapi minimal mendengar judulnya. Satu adalah ada orang Muslim, tapi menghindar dari Islam. Menghindar itu apa? Harusnya kan dipegang, betul tidak? Ittabi' ma uhiya ilaika. Pegang, ikuti apa yang Allah berikan padamu. Dulu Nabi diwahyukan padamu. Berarti apa yang datang kepada kita berupa Islam, berupa Al-Quran, berupa Sunnah itu harusnya kita ikuti. Malah mengikuti selain yang diperintah. Diperintah Islam malah mengikuti selain Islam. Itu namanya menghindar. Ya, menghindar dari harusnya mengikuti malah tidak mengikuti. Kedua, mewaspadai. Ya, mewaspadai itu adalah hati-hati ya. Bahaya. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya tahdzir. Dia Muslim, tetapi dia merasa bahwa Islam itu bahaya. Karena itu dia hati-hati. Loh, orang katanya sampean Muslim, kok menganggap Islam bahaya? Betul tidak? Ada nggak sikap seperti itu? Kalau sampean Muslim, mestinya nyaman dengan Islam. Bahkan kalau saya pakai bahasa iklan angkot ya zaman dulu, kalau sekarang sudah jarang kelihatan, atau mungkin karena saya tidak ada di angkot, gitu ya. Jarang. Dulu saya baca katanya, Anda puas beritahu yang lain. Ya. Pernah baca nggak tuh? Ada yang seperti saya mendapatkan bacaan itu. Anda puas beritahu yang lain. Itu kan bahasa marketing, betul tidak? Harusnya seorang Muslim itu merasa puas dengan Islam. Dan dengan puas itu, dia ingin kepuasan itu dia berikan pada orang lain juga. Maka akhirnya apa? Dia beritahu pada tetangganya, pada orang yang dekat dengannya, siapapun dia berada, dia katakan, Islam tuh hebat loh, Islam tuh, kan begitu, karena dia puas dengan Islam. Karena dia puas dengan Islam, maka dia sampaikan Islam pada orang lain. Kepuasan dia itu tidak ingin egois dinikmati dia sendiri, tapi disebarkan pada orang lain. Sekarang malah kebalikan. Dia waspada. Hati-hati loh, Islam bahaya. Gitu. Itu ciri bahwa Islam sudah aneh. Islam harusnya tadi dia adalah bangga, puas, dan disebarkan pada orang, malah dia hati-hati. Para sekalian, ini adalah merupakan bentuk atau gejala yang kedua. Yang ketiga, mencurigai. Dia Muslim, tapi curiga sama Muslim. Ya, dia intelin, dia mungkin rekam, dia amati semua gelagatnya, pembicaraannya, tulisannya, diamati, diawasi, betul tidak? Digelitiki. Wah. Karena apa? Hati-hati. Jangan-jangan nanti kalau ada anu, nah gitu. Kalau bicaranya ini berarti teridentifikasi begini. Kalau arahnya ke sini berarti identifikasi begitu, betul tidak? Itu adalah namanya bukan familiar dengan Islam, tetapi dia malah justru mencuriga sama Islam. Hati-hati loh, karena Islam adalah bahaya, maka harus curiga. Kalau ini berarti wah ini ciri. Ini ciri. Para yang sekalian, ini adalah gejala yang ketiga, bentuk yang ketiga atau realitas hurbatul Islam yang ketiga. Keempat, menuduh. Wah, ini lebih tajam lagi. Ya, kamu misalnya ekstremis, kamu fundamentalis, menuduh. Sudah, kalau sudah menuduh berarti berikutnya harus ada pembuktian dan seterusnya. Jadi menuduh. Apalagi kalau orang sudah bicara misalnya khalifah. Allah berfirman dalam Al-Quran, inni ja'ilu kalin nasi
imaman. Atau dalam ayat yang sama masalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau bicara khalifah, wah, berarti dituduh. Bicara khalifah berarti dia adalah orang yang termasuk ekstrim, fundamentalis, dan seterusnya. Menuduh karena apa? Karena saya katakan tadi, menilainya itu, membuat kriterianya itu bukan dari sisi bahwa dia Muslim, tapi dia membuat kriteria dari impor, kriteria dari orang yang tidak suka pada Islam, kriteria pada orang yang curiga pada Islam, kriteria yang mengatakan bahwa Islam itu bahaya. Nah, itu dijadikan kriteria, lalu dia terapkan. Muslim menerapkan itu pada Muslim. Ya bagaimana dia tidak akan menuduh. Karena itu, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam itu adalah ekstrim, Islam itu adalah fundamentalis, pada dia Muslim, dan padahal yang dituduhkannya adalah berdasar, jangan-jangan itu adalah bagian dari implementasi kaidah itu. Berikutnya adalah yang kelima, menolak. Menolak. Nah, gitu. Loh, harusnya kan al-qabul. Kalau orang berjual beli kan ada ijab, ada qabul. Nah, ijab itu adalah antum mengatakan misalnya bahwa menjual, membeli. Qabul, menerima yang membeli menerima barang, yang menjual menerima fulus. Kalau orang itu menerima Islam, artinya, ini mudah sekali, artinya adalah bahwa apa saja yang itu merupakan tuntunan Islam, saya terima. Kan begitu, betul tidak? Jangan mengatakan bahwa dia Muslim, tapi ketika disodorkan ada tuntunan Islam, dia menolak loh. Sampai beli enggak gitu, betul tidak? Kalau enggak berarti enggak jadi nih jual belinya. Kan gitu orang secara logikanya. Jadi kadang-kadang logiknya zaman sekarang tuh jangan yang tinggi-tinggi gitu kan. Yang sederhana saja susah gitu. Bahwa orang itu ketika dia Muslim tetapi menolak terhadap tuntunan Islam, syariat Islam, Al-Qur'an, Al-Hadis, orang itu berarti menganggap bahwa Islam itu adalah anti. Jadi akhirnya aneh. Berikutnya adalah menghalangi. Wah, lebih lagi. Bukan menolak, tapi menghalangi. Ya, kalau ada orang mau ibadah dihalangi. Kalau orang mau belajar dihalangi. Kalau orang mau pinter dihalangi. Kalau orang beramal soleh dihalangi. Kalau orang mau berdakwah dihalangi. Kalau orang beramar ma'ruf dihalangi. Kalau orang nahi mungkar dihalangi. Nah, orang yang menghalangi itu berarti orang yang dia adalah sebetulnya bentuk bahwa Islam sudah aneh. Loh, kalau tidak aneh, mestinya jangan gitu dong, didukung, betul tidak? Kalau dia adalah tuntunan Allah, kalau dia adalah firman Allah, kalau dia adalah syariat Allah, kalau dia adalah al-birru, kalau dia adalah at-taqwa, semestinya didukung karena Allah menyuruh wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Loh, kalau malah kebalik. Wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wa la ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Loh, hati-hati loh. Ini berarti merubah Al-Qur'an, betul tidak? Jadi para sekalian, kalau ada orang yang terhadap Islam itu justru menganggap bahaya, bahkan melarang dan menganggap itu adalah dosa, itu berarti bahwa Islam sudah mulai terasing. Terakhir paling kejam, paling nyata, yaitu menyerang. Muslim diserang. Dianya Muslim, tapi menyerang Muslim. Dia Muslim, tapi menyerang Islam. Kalau ini sudah terjadi, berarti Islam sudah terasing. Loh, kenapa ya? Kan dulu kan sampai terjadi embargo. Rasulullah SAW itu lahir besar di Mekah, menikah di Mekah, keluarga di Mekah. Tapi kenapa diembargo sampai 3 tahun, sampai para sahabat makan rerumputan yang ada di padang pasir? Kenapa? Karena mereka tidak mau ada Islam. Setelah di Madinah, diperangi dari Mekah itu niat. Betul? Mekah ke Madinah itu tidak kurang dari 400 km.
itu orang-orang musyrikin datang niat itu dari Mekah datang ke Uhud. Uhud itu paling belasan meter ke Madinah itu belasan kilometer. Lalu para sekalian ngapain itu? Ingin supaya Muhammad pengikutnya dan Islam musnah. Gitu, betul. Berarti kalau ada tindakan seperti ini, betul tidak? Bahwa Islam diserang, Islam dimusuhi, Islam diperangi, ini menunjukkan bahwa Islam sudah mulai terasing. Karena dulu Islam itu dipegang, Islam itu menjadi pegangan hidup. Kok malah sekarang diserang? Berarti ini sudah asing, sudah aneh. Para jemaah sekalian, itu bentuknya. Nah, berikutnya adalah yang saya sampaikan, sebab. Kenapa sih orang menganggap bahwa Islam itu sesuatu yang aneh? Harusnya dia itu menjadi darah daging. Harusnya dia itu Islamnya kafah. Harusnya dia itu berpegang teguh. Harusnya dia itu bangga dengan Islam. Bahkan harusnya dia berkorban untuk Islam. Oh, kok sekarang malah aneh. Nah, sebabnya apa? Para sekalian, mari kita introspeksi setiap kita, apakah ada tidak poin-poin ini di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan tidak ada ya, kalau kita kan sudah biasa ngaji. Ya. Jadi, mudah-mudahan tidak. Pertama adalah karena kurang ilmu. Lagi-lagi ilmu, betul tidak? Para jemaah sekalian, jangan bosan ya kalau semua nanti sebab ini adalah kita hadapi, akidah nanti yang lain sampai 9 itu. Lagi-lagi masalahnya ilmu, lagi-lagi masalahnya ilmu. Kata orang kasar itu biang keroknya itu ilmu. Iya. Jangan aneh, jangan menolak karena apa? Memang segala-gala harus bermula dari ilmu. Kalau berilmu, solusi. Kalau tidak berilmu, wah, muncul masalah. Nah, karena itu para sekalian, karena kurang ilmu, Islam itu menjadi terasing. Coba 30.000 yang tadi saya katakan itu, masih ingat angka 30.000? Ayat dan hadis itu familiar dibaca, dikaji, dipahami oleh umat Islam, maka tidak ada istilah namanya aneh. Oh iya kok, itu ada ajarannya kok dalam surat An-Nur ayat 31. Oh iya kok, itu ada ajarannya dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Kan gitu, betul tidak? Akan berdalil dia. Iya, ini suruhan Allah kok bukan suruhan sekolah. Ini suruhan Allah kok bukan suruhan pesantren. Ini suruhan Allah bukan suruhan ustadz atau kiai atau siapa. Dia akan tahu karena dia mengkaji, dia membaca. Ada firman Allah, ada sabda Rasul, dan orang dan atau institusi adalah sesungguhnya merupakan fasilitas saja untuk supaya mereka sampai kepada kebenaran. Nah, jadi para jemaah sekalian, itu adalah ilmu sebenarnya. Kalau orang salah, orang punya tindakan abnormal dari keislaman, mesti yang jadi antum endus pertama kali mesti dari sisi ilmu. Ilmunya jangan-jangan tidak nyampe, ilmunya jangan-jangan salah. Karena itu para sekalian, setiap kita jangan sok berilmu, karena ilmu itu tidak ada batasnya. Ada istilah namanya fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu itu ada lagi orang yang lebih berilmu. Karena itu hanya orang bodoh saja yang mengatakan bahwa saya sudah pinter, saya sudah tahu. Tidak. Bahkan pada sekalian dalam adab kita itu, kalau saja saya sudah tahu, misalnya gitu, apa salahnya mendengar? Karena apa? Mendengar sesuatu yang sudah kita ketahui berarti sama dengan mengulang. Mengulang itu adalah mengingat. Mengingat itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Allah berfirman, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bahwa peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi pada saya nggak ada istilah bahwa ilmu itu tidak dibutuhkan. Para sekalian, akibat kurang ilmu ini adalah menjadi petaka. Islam menjadi terasing. Bayangkan, katanya orang di Indonesia Muslim
yang sudah tidak bisa lagi baca Al-Quran, bayangkan, pedoman hidup tidak bisa dibaca. Kalau orang pedomannya tidak dibaca gimana? Katanya, dia tidak bisa baca Quran lagi. Jumlahnya di Indonesia sekarang, kalau benar data ini, itu katanya 65% Muslim tidak bisa membaca Al-Quran. Sedih atau senang? Karena itu saya mungkin nanti punya usul, ya. Itu nanti mungkin untuk di kalangan sini, di kalangan sekitar pesantren, ya. Tolong garis bawahi siapa yang mau garis bawahi ini. Poin tentang bagaimana mengatasi 65% tidak bisa baca Quran, diimplementasikan antara lain di sekitar pesantren kita, insya Allah Ta'ala. Jadi penasaran kembali bahwa akibat kurang ilmu ini musibah yang jadi masalah. Akhirnya apa? Islam menjadi terasing. Islam seolah-olah bukan Islam. Berbicara Islam di tengah orang-orang Muslim, orang Muslimnya malah melongo, tercengang. Dianggapnya bahwa itu bukan Islam, tapi impor dari Arab. Nah ini kan aneh, prihatin sekali. Nah para jamaah sekalian, jadi yang pertama adalah kurangnya ilmu. Ya, berarti nanti harus ada solusi. Gimana tuh solusi? Ya. Kita berakhir dulu kepada sebab yang kedua. Kenapa Islam menjadi terasing? Ya, karena ya saya tembak yang kedua dulu, yaitu nifak. Nifak itu apa? Ya muka dua. Casing boleh kelihatan Muslim, pakai peci, pakai mungkin saum, ya putih, pakai sorban mungkin atau apalah namanya Muslim, betul tidak? Hidupnya adalah di tengah orang Muslim, keluar masuk masjid juga, tapi softwarenya, program yang ada dalam otaknya, dalam hatinya bersama orang-orang yang tidak suka pada Islam. Nah, itu nifak itu. Sehingga dalam kehidupannya dia adalah ya Muslim, ya, dalam syiarnya Muslim, ya dia nama Muslim, berwarga Muslim, sholat segala macam. Tapi dia sebetulnya mempraktekkan, mengimplementasikan apa yang justru membuat Muslimin semakin bukan baik, tetapi semakin berbahaya, semakin bodoh, semakin miskin, semakin murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Para sekalian, karena itu yang kedua ini adalah bahaya. Karena nifak ada di tengah orang-orang yang mengaku Muslim, maka akhirnya Islam dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Begitu. Wong dia Muslim harusnya kan wajar lah loyal sama Muslim, betul? Tapi dia Muslim loyalnya pada bukan Muslim. Tuh, sampean gimana sih, betul tidak? Muslim itu harusnya sangat loyal pada Islam, pada Muslim. Nggak taunya loyalnya bukan pada Muslim, pada komunis misalnya, betul tidak? Loyalnya pada perutnya, pada kemaluannya. Tuh. Loyal itu pada Allah, pada Rasulullah, pada orang-orang saleh. Itu baru namanya Muslim. Ketika itu bergeser, terasinglah Islam. Yang ketiga adalah hawa. Hawa nafsu. Ya, tidak aneh. Apa yang dia inginkan harus. Semua yang dicenderungi harus. Nah, Islam dia tidak cenderung. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Kok bisa iya? Itu yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Huffati an-naru bisyahawat." Neraka itu selalu dihias dengan syahwat. Wa huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dihias dengan sesuatu yang tidak suka. Wong lagi tidur enak-enak dibangunin. Betul enggak? As-salatu khairum minan naum. Betul tidak? Salat itu lebih baik daripada tidur. Orang yang beriman, oh iya,
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amat. Kan begitu, betul tidak? Dia bersyukur mendengar panggilan itu. Lalu apalagi ditawarkan hayya 'alal falah. Mari kepada keberuntungan. Waduh, saya mau untung. Pergi dia. Tapi kalau orang itu mengikuti hawa nafsu, berisik amat tuh. Jangan keluarkan tuh suara azan. Betul tidak? Azan matikan, jangan kedengaran keluar, mengganggu. Wah, begitu. Itu namanya orang yang mengikuti hawa nafsu. Bagi orang yang beriman bersyukur, alhamdulillah saya diingatkan sholat, ada suatu kebaikan yang saya harus kejar. Bahwa kata Rasul alaihi salatu wassalam, man shallal fajra fi jama'atin, barang siapa yang sholat fajar, sholat subuh di masjid berjamaah, dua yang ingin saya sebutkan. Pertama, kata Rasul, ka'annama yusalli al-laila kullahu. Orang itu seolah-olah melakukan tahajud semalam suntuk. Bisa nggak kita tahajud semalam suntuk? Kayaknya KO deh, betul tidak? Tapi dengan sholat subuh berjamaah di masjid, kita mendapat pahala itu. Kata Rasulullah. Dan Rasul orang yang benar, jujur, tidak bohong, tidak hoax. Betul? Kata Rasul orang yang sholat subuh berjamaah itu di masjid, bahwa fi zimmatillah. Orang itu berada dalam jaminan Allah. Wah, antum kalau dijamin oleh Allah, mestinya kita itu adalah puas, bangga. Jangan jaminan dari asuransi yang jadi antum kebanggaan. Betul tidak? Harusnya jaminan Allah. Nah ini dengan sholat subuh. Bagi orang yang mengetahui, mengimani itu, wah ini terima kasih sekali. Azan betulin. Pokoknya gimana supaya kita kedengaran azan itu. Betul tidak? Nah, gitu. Ini malah justru jangan keluarkan speaker dari masjid itu. Nah, itu berarti nifaknya ada, hawa nafsunya juga ada. Jadi kenapa Islam terasing? Jawabannya karena hawa nafsu. Dia inginnya mengikuti apa yang dicenderungi oleh nafsunya. Tidak mau diatur oleh Allah, tidak mau diatur oleh Rasulullah, tidak mau diatur oleh syariat Allah, tapi inginnya diatur, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Asing. Akhirnya Islam menjadi terasing. Berikutnya asabiyah. Asabiyah. Kenapa Islam jadi asing? Ya karena dia tinggalkan Islam, dia lebih cenderung kepada ototnya itu, asabnya itu. Asab itu adalah otot. Itu ngototnya itu adalah mengikuti nenek moyang lah, mengikuti barat lah, mengikuti timur lah, mengikuti nenek moyang lah. Itu yang dia otot pertahankan itu. Padahal yang harus ngotot kita pertahankan adalah harusnya Islam, sunnah, Al-Quran. Nah kalau orang-orang pada sekalian ya cermati dan waspadai, kalau orang-orang sudah mulainya itu ternyata justru mempertahankan bukan berasal dari Islam, wah pasti Islam menjadi semakin terasing. Nah itu yang harus kita cermati. Berikutnya adalah, nah ini bagi para aktivis, bagi para dai, bagi para ulama, ya ini adalah saya sentuh, yaitu bahwa sebab Islam menjadi terasing adalah karena peran dai dan ulama yang ada tiga. Peran dai dan ulama yang apa itu? Satu, pasif. Ulama pasif. Harusnya ulama itu warasatul anbiya, mewarisi nabi. Nabi itu kerjanya dakwah, nabi itu kerjanya tabligh, nabi itu kerjanya memperbaiki dan merubah masyarakat menjadi soleh, betul? Dia diem meneng, wae, ya. Malah ada istilah gini, bukan apa namanya, jangan tersinggung ya. Ada yang malah katanya singkatan, disingkat jadi Simatupang.
siang, malam, tunggu panggilan. Jadi menjadi dai, menjadi ustadz itu kalau dipanggil. Kalau tidak dipanggil tidak dakwah. Pada sekalian ini adalah sesuatu yang tidak baik karena mereka harus aktif. Karena pasif maka menjadi apa? Akhirnya menjadi dia itu adalah Islam menjadi semakin hari semakin terasing. Kedua, karena sebab dai-nya, ulamanya su. Su itu bukan su bahasa Arab Jawa ya. Su itu sayyi, sayyi itu buruk. Dia harusnya mewarisi Nabi, malah mewarisi Namrud, mewarisi Firaun, mewarisi Haman, betul tidak? La haula wala quwwata billah. Kalau dia ulama, harusnya apa yang diperankan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperankan oleh ulama itu. Dan seterusnya. Ya. Berikutnya adalah karena yang ketiga. Dai-nya, ulamanya, maaf, julukannya adalah murtazik. Murtazik itu mencari rizki. Berdagang, berjual beli, berbisnis dengan dakwahnya, dengan ilmunya. Nah, itu akhirnya apa? Islam menjadi terasing. Ya. Para jemaah sekalian, setiap poin itu tentu ada arahan dan dalilnya, tetapi kita ringkas ya. Berikutnya adalah ini baru udah 62 ya, 622 ya, padahal masih ada yang lain. Pada yang sekalian yang keenam, kenapa Islam menjadi terasing? Karena lalai. Lalai. Orang Jawa apa? Lali, betul tidak? Nggak nyadar. Melongo doang. Gitu ya. Tidak ngeh. Kalau dalam bahasa Arab, yaqzah. Yaqzah itu tanggap. Gitu ya. Bangun, tidak tidur. Ya, kalau orang tidur kan ada nyamuk lewat, diem aja, digigit nyamuk, nyamuknya sampai gemuk, sampai pergi lagi, diem aja, betul tidak? Para jemaah sekalian, kenapa Islam terasing? Karena kaum musliminnya bengong aja, maaf ya kalimatnya. Diem aja. Ada upaya itu menang, ada upaya ini menang. Ada gejala itu diem, udah urusan bukan urusan kita, itu urusan orang-orang lain, itu suudzon lah itu begitu. Harusnya yaqzah. Ingat nih, dalam Al-Qur'an itu, ini Al-Qur'an ya, Allah yang berfirman, saya sampaikan ini. Tolong sadari para bapak, para ibu sekalian. Kewaspadaan seorang muslim itu harus ada. Upaya apapun yang kita hadapi di depan kita itu harus ada, harus filter kita punya. Filternya apa? Ini Allah ya yang memberitahu. Kata Allah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka itu, orang-orang tidak beriman, orang yang tidak suka pada Islam itu, tidak pernah akan berhenti untuk memerangi kalian sampai kalian murtad keluar dari Islam. Jika mereka mampu. Apa yang harus diwaspadai di sini? Yang harus diwaspadai adalah tangkap dong. Jangan-jangan ini bagian dari skenario itu. Betul tidak? Gitu. Jadi setiap kita tidak dianjurkan untuk melongo. Tanggap. Kalau ada apa-apa, ada upaya ini, upaya itu. Nah ini langsung filter itu nyala. Hati-hati ini. Allah memberitakan pada kita. Sudah 1442 tahun, bahkan lebih yang lalu. Allah sudah memberikan aba-aba pada kita. Hati-hati ya kaum muslimin. Supaya kamu tidak terasing. Sadari, ada upaya itu ada.
Jangan diam saja, jangan terperangkap. Nanti kalian akan menjadi terasing. Berikutnya, terakhir, kurang koordinasi. Nah, ini upaya manusia. Kenapa umat Islam semakin hari semakin terasing? Karena kurang koordinasi. Maksudnya apa? Iya, mestinya Muslim dengan Muslim yang lain itu lintas. Tidak ada sekat. Tidak ada sekat. Karena kata Rasul, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim. Maka sekat di situ. Bahkan Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin, kalau ingin disebut mukmin, ya harus bersaudara. Kalau muslim dengan muslim yang lain saling bermusuhan, berarti di mana takaran iman di situ. Jadi para jemaah sekalian, kalau menurut Allah dan Rasulnya begitu. Nah, sekarang serba sekat. Majelis taklim berbeda, ada sekat. Betul tidak? Ustadz berbeda, ada sekat. Instansi berbeda, ada sekat. Organisasi berbeda, ada sekat. Betul tidak? Sekat-sekat ini yang membuat kita koordinasi menjadi terbatas. Islam menjadi terpetak-petak kecil. Petak kecil. Ada yang mungkin dia kerajaannya kuat, menjadi luas. Ada mungkin dia kerjaannya lemah, maka dia tertindas. Akhirnya satu sama lain diadu. Akhirnya jadi adu domba, saling curiga, mencurigai. Bukan bersatu, bukan bersaudara. Tetapi yang ada muslim yang satu dengan yang lain saling gontok-gontokan, saling bermusuhan, saling malah menghalalkan darah. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya wajar kalau Islam menjadi terasing. Kalau ingin Islam ini tidak terasing, ya gejala itu harus dikurangi. Terakhir sekarang, ya, yaitu sikap. Apa sikap kita? Ya, mudah-mudahan satu tema ada solusi yang harusnya alternatif setiap kita di mana memerankan dirinya agar Islam tidak terasing. Seperti apa? Sikap kita mestinya seperti apa? Satu, tumbuhkan rasa bangga dengan Islam. Gitu. Ini PR. Ini perlu jawaban juga. Gimana bangga itu? Betul tidak? Itu juga pertanyaan. Tapi judulnya dulu bahwa tumbuhkanlah bangga dengan Islam. Islam itu menyelamatkan. Betul tidak? Orang yang Muslim, dia amalannya akan berarti. Orang tidak Muslim menurut Allah tidak akan bermakna amalannya. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Orang yang tidak memilih Islam sebagai pedoman, Allah tidak akan terima amal apapun dari orang itu. Kalau begitu apa? Keutamaan orang yang menjadi Muslim adalah kalau antum mengucapkan kata Rasul, Subhanallah, itu setengah timbangan kata Rasul. Kalau antum mengatakan walhamdulillah tamlaul mizan, itu membuat timbangan antum penuh. Subhanallah, ngomong gitu doang, betul tidak? Hebat sekali jadi Muslim itu. Jadi para sekalian, jadi kalau kita mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar dan seterusnya itu, wah, amalan kita tuh ditumpuk, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, intinya adalah yang pertama, tumbuhkan bangga dengan Islam. Islam itu rahmah, Islam itu menyelamatkan kita, Islam itu membahagiakan kita. Kata Allah, ma anzala Al-Qur'ana litasqa. Allah turunkan Qur'annya bukan untuk menjadi kamu sengsara. Jadi harusnya kalau kebalikan sengsara apa? Bahagia. Oh kalau gitu Islam bahagia. Kan gitu. Kalau kita mencari bahagia, Islam solusinya. Wah, ternyata saya jadi Muslim. Alhamdulillah. Kalau saya bahagia, sebetulnya gerbangnya sudah terbuka. Gitu. Tumbuhkan bangga. Itu yang pertama. Yang kedua, kaji Islam secara seksama. Maaf jangan tersinggung, ngaji Islam itu jangan sambilan. Mana yang sambilan jadi? Betul tidak? Mana suatu pekerjaan jika dikerjakan dengan sikap sambilan akan sukses, akan berhasil. Betul? Nggak ada. Kalau kita ingin berhasil, waduh, harus ada
sebelumnya harus ada analisa, harus ada pengkajian, harus ada survei, betul tidak? Terus harus ada studi, harus ada uji coba, segala macam. Dengan perencanaan yang baik, dengan usaha kerja keras yang baik, betul, manajemen baik, analisa dan evaluasi dengan ketat, segala macam. Loh, kalau ngaji Islam kok, kalau kita ingin selamat kok, kalau kita ingin bahagia kok, yang rumusnya sudah ada kok, sambilan. Gimana nih, betul tidak? Jadi para sekalian, tolong yang kedua, ngaji Islam itu dengan sistematis. Ya, karena itu seharusnya setiap muslim siapapun dia harus memperoleh namanya adalah kurikulum dasar, ya, mata kuliah dasar, ya, yang dia adalah muslim minimal harus tahu itu, ya. Tidak boleh ada muslim tidak tahu dan tidak beres dalam urusan itu. Nah, itu adalah tentu yang minimal. Ketiga adalah sudah 6.30, jadi saya percepat. Hidupkan sunnah. Ya, kalau kita ingin supaya tidak asing, hidupkan sunnah. Baca hadis, yuk kita kerjakan sama-sama, betul? Ada hadis, yuk kita kerjakan sama-sama, betul? Allah berfirman, yuk kita kerjakan sama-sama, begitu. Jadi kalau ada ajaran Islam langsung kita kerjakan, ajaran Islam kita kerjakan, begitu. Insya Allah mungkin nanti di bulan Ramadan saya akan sampaikan mungkin setiap hari tentang temanya agar tidak merugi. Setiap hari satu poin. Insya Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan kalau Allah berikan umur panjang, saya akan sampaikan tema itu. Jadi kita tidak boleh rugi, harus untung. Gimana kiatnya? Nah, itu setiap hari insya Allah kita akan kaji itu. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita menjadi orang yang tidak rugi, tetapi kita menjadi orang yang beruntung. Amin. Berikutnya adalah bentengi keluarga. Para yang sekalian, kalau kita ingin supaya Islam tidak terasing, bentengi keluarga. Ya, mungkin kitanya aktif ngajari mereka, mungkin kitanya evaluasi mereka, ngetes mereka, ngebimbing mereka, mengarahkan mereka, begitu. Karena masyarakat itu berasal dari keluarga, negara itu berasal dari keluarga. Nah, kalau keluarganya kita a priorikan, masa bodohkan, bodoh amat deh. Gitu. Yang penting urip. Wah, yang nggak beres. Islam pasti akan semakin terasing. Terakhir, peran aktif pihak bertanggung jawab. Itu yang kelima. Kalau Islam ingin supaya tidak terasing, maka menurut saya harusnya setiap orang yang mengaku dalam tanda kutip bertanggung jawab tidak boleh pasif, harus aktif. Siapa yang bertanggung jawab itu? Ya, siapa saja. Kullukum ra'in, kata Rasul kan, setiap kalian bertanggung jawab. Kalian adalah akan dimintai tanggung jawab. Berarti kalau dia sebagai pribadi, tanggung jawablah pada pribadi. Kalau dia ada sebagai keluarga, pemimpin keluarga, bertanggung jawablah pada keluarganya. Kalau dia sebagai pemimpin masyarakat, bertanggung jawablah pada masyarakatnya. Kalau dia menjadi pemimpin negara dan bangsa, bertanggung jawablah pada bangsa dan negaranya. Bertanggung jawab, masing-masing kita bertanggung jawab, termasuk supaya Islam ini tidak terasing. Apa peran kita sebagai pemimpin di dalam bersaham supaya Islam dikenal oleh orang, kemudian dikerjakan oleh orang, dilaksanakan oleh orang. Demikian para jemaah sekalian, mudah-mudahan cukup apa yang saya sampaikan. Dan pembahasan tentang keterasingan adalah mudah-mudahan menjadi penggugah bagi kita bahwa ingat ya, kita sekarang dihadapkan pada tantangan dari sisi akidah dan asing. Islam yang harusnya jadi akidah, jadi pegangan hidup, ternyata asing atau ada upaya membuat orang menjadi asing ya, terhadap itu. Demikian para sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari mungkin antum, Aki, ada yang mau ditanyakan, boleh. Taib. Ya, ada yang mau ditanyakan?
Ya, sepertinya cukup, Ustaz. Sudah dah? Ya. Ya. Cukup. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.